Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Erianti, NIM 057862435. Saya akan menjawab soal nomor 1, perbedaan proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses adopsi inovasi adalah proses penerimaan dan penerapan suatu inovasi oleh individu atau petani secara bertahap hingga inovasi tersebut digunakan secara tetap. Fokusnya pada perubahan perilaku individu. Tahapan adopsi biasanya meliputi sadar, tertarik, menilai, mencoba, lalu menerapkan. Contoh, seorang petani mulai mengenal pupuk organik cair dari penyuluh. Setelah mencoba di sebagian lahannya dan hasil panennya meningkat, akhirnya petani tersebut menggunakan pupuk organik cair secara rutin. Proses difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi kepada masyarakat atau kelompok dalam suatu sistem sosial melalui komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Fokusnya pada penyebaran inovasi di masyarakat. Contohnya, penggunaan benih padi unggul awalnya hanya dilakukan oleh beberapa petani pelapor. Setelah hasilnya terlihat baik, petani lain ikut menggunakan hingga akhirnya hampir seluruh desa memakai benih tersebut. Soal nomor 2. Upaya penyuluhan untuk mempercepat proses difusi inovasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan penyuluh antara lain memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Penyuluh harus menjelaskan manfaat, cara penggunaan, serta keuntungan inovasi dengan bahasa sederhana. Mengadakan demonstrasi atau demplot. Petani akan lebih percaya jika melihat langsung hasil inovasi di lapangan. Melibatkan tokoh masyarakat atau petani pelapor. Petani lebih mudah menerima inovasi jika dicontohkan oleh orang yang mereka percaya. Melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Penyuluh membantu petani ketika mengalami kesulitan menggunakan media komunikasi yang tepat. Misalnya melalui pertemuan kelompok tani, brosur, video, atau media sosial. Menyesuaikan inovasi dengan kondisi lokal. Inovasi harus sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan kemampuan petani setempat. Mendorong kerjasama kelompok tani. Kelompok tani dapat mempercepat pertukaran informasi antar petani, memberikan motivasi dan meningkatkan kepercayaan petani. Penyuluh perlu meyakinkan bahwa inovasi dapat meningkatkan hasil dan kesejahteraan petani. Soal nomor 3. Penyuluhan partisipatif dan disebut partisipatif karena masyarakat atau petani tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi ikut aktif dalam setiap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program penyuluhan. Karakteristik penyuluhan partisipatif. 1. Petani sebagai subjek utama. Petani dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga mereka merasa memiliki program tersebut. 2. Adanya komunikasi dua arah. Penyuluh dan petani saling bertukar informasi, pengalaman, dan pendapat. 3. Berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Materi penyuluhan disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan yang nyata petani. 4. Mengutamakan kerjasama dan musyawarah. Semua pihak bersama-sama mencari solusi terhadap masalah pertanian. 5. Mendorong kemandirian petani. Tujuan akhir agar petani mampu memecahkan masalah sendiri tanpa selalu bergantung pada penyuluh. 6. Belajar sambil praktek. Kegiatan dilakukan langsung di lapangan sehingga petani memperoleh pengalaman nyata. 7. Menghargai pengetahuan lokal. Pengalaman dan kebiasaan petani dijadikan dasar dalam pengamatan inovasi. Soal nomor 4. Perbandingan pendekatan laku dan pendekatan partisipatif. Aspek pendekatan laku atau latihan dan kunjungan. Pendekatan partisipatif tujuan menyebabkan teknologi pertanian secara cepat dan seragam. Memberdayakan petani agar mandiri dan aktif. Sasaran petani sebagai penerima teknologi petani sebagai mitra dan pelaku utama. Organisasi bersifat terpusat dan struktur dari pemerintah, lebih fleksibel dan melibatkan masyarakat. Metode latihan kunjungan rutin, penyampaian instruksi, diskusi, musyawarah, praktek bersama, pemecahan masalah. Peran penyuluh sebagai pengajar dan pemberi informasi sebagai
fasilitator, pendamping dan motivator komunikasi cenderung satu arah dan dua arah, dan pengambilan keputusan ditentukan oleh pihak atas atau program dilakukan bersama petani. Fokus kegiatan transfer teknologi, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas petani. Hasil yang diharapkan peningkatan produksi pertanian, kemandirian dan berkelanjutan pembangunan pertanian. Demikianlah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.